Shalom, selamat pagi sahabat Yesus, cinta Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan kasih hari yang baru, kasih karunia yang baru pada setiap pagi. Mari kita buka di dalam doa. Oh Bapa, kami ucap syukur. Kami tak akan henti-hentinya mengucap syukur kepada Engkau karena setiap kebaikan Engkau yang kami rasakan Tuhan pada setiap hari. Kami mau buka hari kami Tuhan dengan datang kepada Engkau, memuji Engkau, mengucap syukur kepada Engkau. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Buka hati kami, telinga kami untuk firman-Mu. Kami mau belajar setiap hari. Tuhan, terima kasih. Kami percaya pimpinan Roh Kudus menyertai kami, memampukan kami untuk mendengar dengan baik dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita buka dengan sebuah pujian. Keluarga Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, puji Tuhan, terjalin mesra sekali, haleluya. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita adalah keluarga Tuhan, baik di dalam rumah tangga maupun dalam gereja. Keluarga Tuhan, ada kasih mesra, ada saling mengasihi. Betapa indahnya menjadi keluarga Tuhan. Amin. Saya menyanyikan lagu ini karena ada hubungannya dengan pembacaan hari ini tentang keluarga. Kita teruskan pembacaan kita dari Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 22. Temanya masih menyambung ayat pertama sampai ayat ke 9. Itu masih menyambung dari yang kemarin ya. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Ishak mengambil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah kepada Padan Aram ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Saudara, kita masih ingat dari pembacaan Selasa minggu lalu. Ya, karena Ribka mendapat berita bahwa Esau hendak membunuh Yakub. Oh, enggak minggu lalu sih, kemarin ya. Karena kemarahan Esau terhadap adiknya Yakub yang sudah mencuri 2 kali berkat daripadanya, berkat kesulungannya dan juga blessing daripada bapaknya Ishak. Hak kesulungan dan hak blessing ini dia sudah ambil daripada Esau. Jadi Ribka berinisiatif untuk mengirimkan Yakub ke rumah saudaranya Laban di Haran sampai amarah Esau reda. Itu kita baca kemarin, bukan minggu lalu. Tetapi di pasal 27 ayat 46, Ribka mengatakan kepada suaminya Ishak bahwa ia lelah dengan orang-orang Het, istri Esau itu. Kita baca juga kemarin. Karena itu ia mengirimkan Yakub ke Haran kepada saudaranya Laban untuk mendapatkan istri dari sana. Padahal kita tahu maksud utama Ribka adalah untuk menyelamatkan Yakub dari kemarahan Esau. Tapi Ishak tidak tahu.
Jadi ia setuju untuk mengirimkan Yakub ke Laban, saudara Ribka yang ada di Haran, Mesopotamia. Lalu Ishak memberkati Yakub dengan berkat offspring, keturunan yang banyak, dan land, tanah atau negeri-negeri yang akan didiami dia dan menjadi miliknya, seperti berkat yang diperkatakan Allah kepada Abraham. Lalu pergilah Yakub ke rumah Laban pamannya di Haran, Mesopotamia. Ketika Esau melihat, ayat ke-6, pasal 28, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesannya kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, cucu Abraham, adiknya Nebayot. Ya, anak Abraham, adik Nebayot. Ketika Ishak memberkati Yakub, ternyata Esau pun menguping, saudara, dan mendengar Ishak mengatakan kepada Yakub untuk tidak mengambil orang Kanaan sebagai istri, tapi untuk mengambil wanita dari keturunan Abraham. Maka Esau pun menyadari bahwa istri-istrinya yang orang Kanaan itu, orang Het itu, tidak disukai ayahnya. Ia tidak tahu bahwa Ribka ibunya lebih tidak suka kepada mereka. Nah, mungkin untuk menyenangkan hati ayahnya, Esau kemudian mengambil lagi seorang istri dari keturunan Ismail, saudara tiri Ishak ayahnya. Esau tidak menceraikan kedua istrinya, orang Het orang Kanaan itu, tapi malah nambah satu lagi, anaknya Ismail yang bernama Mahalat. Ismail anak Abraham, ya, jadi Mahalat cucunya Abraham. Nah, ketika saya membaca ayat 6-9 ini, saya tertawa, saudara, ya. Saya ngebayangin Esau. Dia yang mau ikut-ikutan, dia nguping, oh ternyata ayah tidak suka dengan perempuan-perempuan ini. Aku harus ambil perempuan lain dari keturunan Abraham. Tapi dia ngambil dari keturunan yang salah. Dia ambil lagi istri dari keturunan Ismail yang tidak akan merubah. Dia harap dengan mengambil keturunan istri dari keturunan Abraham akan mengubah kutuknya, tapi dia ambil dari keturunan yang salah, ya, dari keturunan Ismail. Dia tidak mengubah statusnya dia dan kutuk yang sudah ada padanya. Kita teruskan dengan perikop berikutnya, mimpi Yakub di Bethel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di sana. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesudahnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku telah mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bethel. Dahulu nama kota itu Luz.
Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat sampai kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan sampai ayat 22. Saudara, berkat atau blessing yang Ishak perkatakan kepada Yakub itu mulai terjadi. Ketika Yakub bermalam di suatu tempat antara Beersheba dan Haran, masih di tengah-tengah negeri Kanaan, Yakub mendapat mimpi. Ada tangga dari bumi sampai ke langit dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik di atasnya. Dan Allah juga berfirman kepada dia. Ada janji Allah yang diperkatakan. 2 janji Allah. Yang pertama, berkat keturunan. Allah akan memberikan keturunannya, akan memberkati keturunan Yakub, dan keturunannya akan menjadi sangat banyak. Dan melalui keturunan Yakub inilah semua kaum di bumi akan mendapat berkat, sama persis dengan janji Allah kepada Abraham. Yang kedua, berkat perlindungan. Allah akan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Dan Allah akan membawa dia kembali ke negeri ayahnya dengan selamat. Lalu Yakub mengambil batu dan menuanginya dengan minyak dan menamai tempat itu Bethel, yang berarti House of God atau rumah Allah. Dulu dikatakan tempat itu namanya Luz. Dan kemudian juga Yakub bernasar atau membuat janji. Kalau Allah menyertai dan melindungi dia dalam setiap jalan yang ditempuhkannya, memberikan dia roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dan dia selamat sampai ke rumah bapaknya lagi, maka Tuhan, dia katakan, Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi berarti dia belum pegang Allah sebagai Tuhan itu sebagai Allahnya ya. Dan dia akan mendirikan rumah Allah di situ dikatakan. Dan Yakub juga akan memberikan 1/10 dari semua yang Tuhan berikan atau Tuhan berkati. Saudara, Allah sudah mengatakan janjinya kepada Yakub di dalam mimpi. Tapi dia masih kurang percaya. Karena itu dia membuat nazar atau janji. Tidak diceritakan di dalam Alkitab saudara apakah Ishak mengajarkan kepada anak-anaknya atau kepada istrinya tentang Allah ayahnya Abraham. Ya. Karena tidak diceritakan di sini mereka melakukan suatu persembahan ataupun pemujaan kepada Allah keluarga ini, tidak diceritakan. Dan anak-anak mereka pun Esau dan Yakub tidak diceritakan kalau mereka ini mempunyai hubungan yang erat dengan Allah atau tidak. Bahkan setelah Allah muncul dalam mimpinya, dikatakan Yakub pun takut. Dia cuma terpesona dengan tempat itu. Dan dia katakan juga, kalau ini semua terjadi, engkau berkati aku, engkau akan menjadi Allahku. Berarti belum ada Allah di dalam hatinya. Ayat 7. Dikatakan dia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain, tempat ini adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ini menunjukkan sepertinya dia baru mengenal Allah. Allah kakeknya Abraham. Dan sepertinya dia belum pernah mengalami atau mengenal kedahsyatan Allah. Kedahsyatan Allah kakeknya Abraham. Dan dari bacaan ini kita tahu, ini kedua kalinya perpuluhan disebut ya saudara ya. Yang pertama kita ingat ketika Abraham memberikan 1/10 dari jarahannya kepada Melkisedek, Raja Salem, yang juga seorang imam Allah yang maha tinggi. Waktu itu Melkisedek membawakan roti dan anggur kepada Abraham ketika Abraham kembali setelah dia mengalahkan Raja Kedorlaomer dengan sekutu-sekutu mereka, yaitu 5 raja-raja besar. Dan Abraham mengalahkan mereka ketika ia merebut Lot, keponakannya yang ditawan oleh mereka. Itu kita sudah baca di Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Nah, ini yang kedua perpuluhan disebut. Perpuluhan yang pertama, persembahan Abraham kepada Melkisedek.
Dan ini janji atau nasar dari Yakub untuk memberikan 1/10 dari apapun yang Allah berikan atau berkati di dalam hidupnya. Dan dalam Kejadian 28 ayat 22 ini, Yakub penasar ya, dia memberikan segala 1/10 dari segala yang Tuhan berkati. Jadi ada 2 kali sudah sampai pembacaan hari ini di pasal 28 perkataan atau pembicaraan atau sesuatu yang disebutkan tentang perpuluhan. Ya, jadi ada memang ayatnya. Jadi kalau kita bilang perpuluhan, ayatnya emang di mana gitu ya. Masa sih pernah disebutkan perpuluhan? Kita sudah lihat 2 kali dalam pembacaan kita dari Kejadian pertama sampai Kejadian 28 sudah 2 kali disebutkan ya. Yang pertama di Kejadian pasal 14 dan sekarang di pasal 28. Nah saudara, rema apa yang kita dapat hari ini dari pembacaan ini? Seperti yang saya katakan kemarin, ini suatu contoh keluarga yang bermasalah, a troubled family. Kita mulai dari Ishak saudara. Ada 4 orang ya. Ishak, istrinya, Esau dan Yakub. Kita mulai dari Ishak. Alkitab mencatat suatu kejadian ketika Allah menampakkan diri kepadanya di Beersheba. Dan Ishak membangun mezbah bagi Allah di sana dan memanggil nama Tuhan. Alkitab tidak menjelaskan apakah Ishak bergaul akrab dengan Tuhan seperti ayahnya Abraham atau seperti kakeknya Nuh. Apakah dia melakukan itu atau tidak. Tapi dari keadaan rumah tangga ini kita bisa tahu bagaimana hubungan Ishak dengan Allah. Ya, dia sudah Alkitab cuma mencatat 1 kali saja ketika Allah menampakkan diri kepada Ishak tentang air ya, tentang sumber itu dia menampakkan diri di sana dan dia membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan, tapi tidak diceritakan lagi sesudahnya apakah dia tetap akrab memanggil Tuhan atau tidak. Tapi kita lihat Ishak sebagai kepala rumah tangga sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada keluarganya, yaitu ada favoritism atau ada pilih kasih akan anaknya yang tertua yaitu Esau. Pertama, mungkin dia anak laki-laki ya. Karena dia anak laki-laki maksudnya. Karena dia anak laki-laki, dia anak tertua. Dalam tradisi orang Israel, orang Yahudi, anak tertua itu yang akan menjadi pemimpin. Anak sulung itu yang akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Dan dia akan menggantikan kepemimpinan ayahnya nanti. Dan yang kedua, karena Esau mempunyai hobi yang sama dengan bapaknya, yaitu suka outdoor, ya, suka berada di alam terbuka. Ishak bertani dan Esau berburu. Jadi 2 hal ini yang membuat Ishak lebih mengasihi Esau daripada Yakub. Karena sama hobinya dan juga karena dia anak sulung, ya, sesuai dengan adat istiadat, anak sulung akan mewarisi kepemimpinan dari ayahnya. Nah saudara, banyak kepala rumah tangga, bapak-bapak yang tidak menyadari kalau sebagai bapak ia telah melakukan hal pilih kasih ini ya, yang membuat keharmonisan rumah tangga menjadi goncang. Nah aplikasinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini? Pilih kasih atau ketidakadilan bukan saja terjadi dalam masalah anak-anak sekarang ini, tapi sesuai zaman, banyak juga bapak-bapak yang memilih karir atau pekerjaan atau usahanya sebagai favoritnya. Jadi waktunya dia, tenaga dan perhatiannya kurang buat istri dan anak-anak. Atau selain favoritnya kerja, mungkin juga main golf ya. Jadi habis kerja main golf. Tambah lagi waktunya akan habis, atensinya tidak akan ada tersisa. Tidak ada yang tersisa buat keluarga. Pulang tinggal capek dan ngomel. Nah ini akan mengakibatkan keadaan rumah tangga yang bermasalah. Jadi buat bapak-bapak, bagi waktumu sebaik mungkin merata untuk kerja dan usaha, untuk olahraga dan relaksasi ya, untuk anak-anak, untuk istri, untuk pelayanan kalau engkau punya pelayanan dan sebagainya. Jangan pulang kerja langsung duduk di depan TV. Anak-anak sama istri disuruh jauh-jauh dulu. Karena engkau gak mau diganggu. Engkau mau menikmati acara TV kesukaanmu.
kepala keluarga, bapak-bapak, sebagai suami, sebagai ayah untuk anak-anakmu. Sangat penting perananmu. Seorang ayah yang takut akan Tuhan akan menjadi contoh yang baik buat seisi keluarganya. Tetapi seorang suami, seorang bapak yang tidak takut Tuhan akan membawa perpecahan dan masalah bagi keluarganya. Nah, ini yang saya alami, saudara, ya. Selalu you, me. Jadi you do what you do, I do what I do. My money is my money, your money is your money. Ini punyaku, itu punyamu. Tidak ada kebersamaan, tidak ada komunikasi, tidak ada musyawarah, tidak ada kompromi. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak. Jadi penting sekali, saudara, bagi seorang laki-laki untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi imam dalam rumah tangganya, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Kalau sebagai laki-laki dia tidak menunjukkan hormat dan sayangnya kepada istrinya, anak-anak pun menjadi seperti itu. Ini yang saya alami. Tapi saya percaya karena kemurahan Tuhan, saya bisa bertahan dan tetap setia mengasihi mereka. Saya hanya percaya Roh Allah yang ada di dalam diri saya akan memampukan untuk mengalahkan roh-roh dunia yang ada di dalam diri mereka yang mengikat mereka. Saya tidak punya teman untuk berdoa di rumah, tapi saya punya Roh Kudus yang menjadi teman doa saya. Jadi kalau ada saudara yang mempunyai situasi yang sama, advice saya, saudara, keep loving them. Let God do the change. Tetap kasihi mereka. Biar Tuhan yang mengubahkan. Kita hanya setia, berdoa, dan mengasihi. Nah, sekarang untuk ibu-ibu, Ribka, ya, sebagai istri dan ibu, tidak banyak diceritakan tentang Ribka, cuma dikatakan dia cantik dan dia sayang pada Yakub anaknya. Ribka sayang Yakub. Yang pertama, mungkin Yakub ini elok juga parasnya seperti mamanya, ya. Tidak seperti Esau yang berbulu dan kelihatan kasar mungkin, karena dia memang banyak main di hutan, ya, untuk berburu. Jadi pasti beda lah orang yang sering main di luar, apalagi di hutan, berhubungan dengan binatang-binatang buas, ya, dari karakternya, temperamennya, juga mungkin penampilannya berbeda dengan anak rumahan. Seperti Yakub ini yang di rumah sama ibunya dan belajar masak gitu, ya. Dikatakan juga bahwa kulitnya licin, tidak seperti Esau yang berbulu. Nah, Ribka mendengar tentang Ishak yang mau memberkati Esau, dan ia mengatur siasat supaya berkat itu tercuri dan bisa diambil oleh anak kesayangannya. Ribka juga mendengar Esau mau membunuh Yakub, jadi menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah pamannya Laban, saudara Ribka. Dan terus Ribka membuat alasan kepada Ishak bahwa Yakub mau ke rumah pamannya Laban supaya dia mendapatkan istri orang Kanaan. Saudara, karena pilih kasih, seorang ibu bisa melakukan hal-hal yang tidak benar. Seorang ibu bisa menghalalkan segala cara untuk anak kesayangannya terus maju, mengalahkan anak kesayangan suaminya. Ini salah satunya, ya, hal yang terjadi dalam aplikasi kita di dalam rumah tangga. Ada yang lain juga, ya, aplikasi dalam saat ini, ibu-ibu, istri-istri yang berkarir, bisa juga menjadikan karir atau pekerjaannya sebagai favoritnya. Jadi anak-anak terlantar dan tidak punya waktu lagi dia untuk keluarga. Dan kemungkinan ada juga persaingan dengan suami di dalam karir dan pendapatan, ya. Untuk orang-orang karir suami istri, ya, jadi favoritisme bukan cuma anak-anak tapi juga pekerjaan mereka. Ya, suami istri seperti ini jadi ada persaingan juga. Siapa karirnya yang lebih bagus, siapa pendapatannya yang lebih baik. Zaman modern, saudara. Selain itu mungkin ada favoritisme yang lain yang ada dalam diri ibu-ibu atau ibu rumah tangga nih. Mungkin mereka suka untuk ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, ngopi-ngopi gitu sambil gosip, ya.
Atau ada juga yang favoritnya belanja, shopping, yang membuat waktu dan tenaganya untuk anak-anak dan keluarganya berkurang. Ini juga akan mengakibatkan rumah tangga yang bermasalah. Tidak ada keterbukaan di dalam rumah tangga sebagai suami istri, dan masing-masing menjalankan melakukan apa yang mereka lakukan sebagai pekerjaan dan karir mereka. Harus hati-hati ya. Ibu-ibu, engkau tahu fungsimu, wanita. Jadi mari ibu-ibu, jadilah bijak, jadilah kuat. Kita sebagai wanita mempunyai hak yang sama sebagai anak-anak Allah. Memang dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita lihat sistem patriarki, yaitu kepemimpinan di tangan laki-laki. Di mana kita lihat para nabi, rasul, dan orang-orang yang Tuhan Yesus pakai pada saat itu kebanyakan laki-laki. Bahkan sampai sekarang kita lihat murid-murid Tuhan Yesus 12 semua laki-laki. Nggak ada representasi dari perempuan, nggak ada ya. Tapi kita percaya saat ini siapapun Tuhan bisa pakai. Siapapun, perempuan pun bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa kalau Tuhan sudah pilih. Jadi jangan mengira kalau kuasa Allah itu hanya untuk laki-laki atau milik laki-laki, saudara. Kita wanita, ibu-ibu memiliki kuasa yang sama. Jadi kalau kita menjadi sendiri atau single parent karena laki-laki yang egois, yang tidak takut kepada Tuhan, atau engkau menjadi sendiri karena suamimu meninggal, dipanggil Tuhan lebih dulu dari engkau ya. Kita jangan takut. Jangan takut. Para wanita yang menjadi sendiri karena kedegilan hati laki-laki, atau karena suamimu sudah dipanggil pulang lebih dulu kepada Tuhan, jangan takut. Bapa di sorga, dia menjadi Bapa kita yang baik. Tuhan Yesus, dia menjadi partner, pasangan kita yang setia. Dan Roh Kudus, dia akan menjadi sahabat kita yang selalu menghiburkan, menguatkan, dan selalu bersama kita. Pegang itu, saudara. Pegang ibu-ibu, engkau yang sendiri. Dan ketiga, kita mau membahas sosok Esau. Alkitab tidak mencatat kesalahan Esau. Dia anak yang baik ya, saya kira, karena emang hobinya berburu begitu. Jadi setiap anak punya hobi yang berbeda. Dia mungkin kelihatan kasar dibanding adiknya yang ditenda terus ya. Yakub yang ditenda terus sama Esau yang di luar kena matahari ya, apalagi kalau hidup di padang gurun gitu ya, kena matahari terus, warna kulitnya pun jadi beda gitu, dan kekasaran kulitnya pun jadi beda ya. Nah, Esau suka berburu dan berada di luar rumah, bukan berarti dia anak yang tidak baik. Tidak salah ya kalau Esau juga disukai Yakub. Karena Esau disukai Ishak karena Ishak suka makan binatang-binatang buruan dari Esau. Dan dikatakan juga Esau ini bisa memasak masakan yang disukai ayahnya. Betapa saudara ya, kalau zaman ini ada orang seperti Esau, dia rajin bekerja. Ya, berburu itu suatu pekerjaan saudara ya, berarti dia a good provider lah. Dia bisa membawa makanan pulang ke rumah, dan dia juga bisa mengolahnya, memasaknya. Ini udah menjadi suatu laki-laki yang didambakan. Kalau zaman sekarang mempunyai laki-laki yang pintar cari duit ya, dan bisa masak, akan menjadi buah hati ibu-ibu yang yang sedang mencari son-in-law ya, atau anak untuk dinikahkan dengan anak perempuannya. Dan juga menjadi suatu idaman bagi wanita-wanita muda ya, buat laki-laki yang pintar cari duit tapi juga bisa masak. Sudah komplit ini. Tapi Alkitab mengatakan Ribka lebih suka kepada Yakub. Mungkin karena Ishak sudah suka Esau ya. Karena itu Ribka harus ambil seorang lagi. Tidak bisa dua-duanya. Dia juga jadi berlawan, dan jadi Ribka pun menyukai Yakub. Nah, kita lihat tentang Esau di sini.
Kesalahan Esau adalah mengambil 2 istri dari orang Kanaan, dari suku Het yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat dari ceritanya sepertinya cuma itu ya. Dia tidak melawan orang tua. Dia rajin bekerja. Dia bisa masak. Suatu pribadi yang baik. Dan kemudian karena dikiranya ayahnya tidak suka kepada istri-istrinya, 2 orang istrinya dari orang Kanaan itu, dia mengambil lagi istri dari keturunan Ismail. 2 kesalahan di sini saudara. Esau pikir dengan mengambil istri dari keturunan Abraham akan mengubah nasibnya. Tapi ia mengambil dari keturunan yang salah, kita sudah katakan tadi. Jadi anak-anak muda, berhati-hati. Ketika engkau mengetahui bahwa engkau telah melakukan suatu kesalahan karena kecerobohanmu, jangan tergesa-gesa mengambil suatu keputusan yang lain, yang bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Belajar anak muda untuk bertindak bijak dan hati-hati sebagai orang muda. Sehingga orang-orang tidak menganggap engkau remeh karena engkau muda. Atau menganggap engkau bodoh. Harus ada hikmat. Nah sekarang yang keempat kita lihat sosok Yakub. Yakub anak mama, anak rumahan. Kulitnya licin dikatakan ya. Karena dia suka tinggal di dalam tenda. Jadi pastinya kulitnya tidak kusam dan kasar seperti Esau. Tidak dijelaskan kenapa Allah memilih dan menetapkan Yakub yang menjadi anak yang diberkati. Karena kalau kita lihat dari kehidupan Esau dan Yakub, Yakub yang anak mama ini tidak banyak yang dia lakukan. Tidak diceritakan juga apa yang dia lakukan di rumah. Ya kalau Esau sudah jelas, dia pergi keluar, dia berburu, bawa dagingnya ke rumah dan masakannya buat ayahnya. Nah, tapi Yakub ini belajar masak. Apalagi terus yang dia lakukan ya, dia bukan pekerja keras seperti Esau. Bahkan kita lihat nantinya pun dia memiliki istri yang lebih dari Esau. Kalau Esau punya 3 istri sampai pada pembacaan kita di pasal 28 ini. Tapi nanti Yakub akan mempunyai 2 istri, Leah dan Rahel, dan juga plus 2 gundik. 1 gundiknya dari Leah dan 1 gundiknya lagi dari Rahel. Jadi ada 4 istrinya, lebih dari Esau. Jadi apa yang membuat Yakub more favorable, lebih dikasihi daripada Esau oleh Tuhan? Mengapa Allah mengasihi seseorang dan menolak yang lain? Saudara, semua ini tergantung dari kasih karunia Allah. Kita memang bisa bilang, kok gak adil ya? Saudara, kepada siapa Allah mau berikan kasih karunia itu? Jadi ini tergantung kepada siapa yang Allah pilih. Allah pilih Abraham dari banyak orang yang lain. Allah pilih Ishak dari Ismail. Dan Allah pilih Yakub dari Esau. Karena nanti kita tahu dari keturunan Esau akan ada bangsa Edom. Bangsa yang membantu musuh-musuh untuk menyerang Israel. Bangsa Israel adalah bangsanya Yakub. Bahkan Yakub nanti pun namanya diganti menjadi Israel. Nah ini saudara, jadi saudara mari kita mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Kita tidak hidup lagi dalam hukum perjanjian lama. Kita hidup dalam hukum kasih di dalam Kristus Yesus. Di mana setiap orang mendapat kasih karunia yang sama. Mungkin secara talenta berbeda-beda macamnya, tapi setiap orang dikasih karunia, setiap orang dikasih gift, setiap orang dikasih talenta. Tapi macamnya berbeda-beda, juga mau porsinya mungkin berbeda. Ada yang dikatakan 10 dinar, ada yang 5, ada yang 2. Ya, masing-masing Tuhan bisa melihat kemampuan kita untuk menerima karunia itu. Nah, tapi setiap orang mendapat karunia. Setiap orang mendapat kasih karunia Allah. Talenta gift dari Allah. Kita puji Tuhan Yesus, Tuhan kita, yang dengan darahnya sudah memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Jadi kita bisa meminta kepada Bapa untuk mengubah segala kutuk atau akibat dari dosa untuk menjadi berkat.
dengan bertobat saudara, dengan hidup benar dan kudus di dalam Tuhan Yesus. Kalau pada perjanjian lama, meskipun Esau sudah meraung-raung kepada bapaknya, "Bapak, tidak adakah lagi berkat untukku? Masa cuma satu itu doang? Aku gimana?" Gitu ya. Itu perjanjian lama saudara. Cuma satu udah dikasih kepada Yakub, ya habislah, esok nggak dapat apa-apa. Tapi dalam perjanjian lama tidak, perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang tidak seperti itu saudara. Ketika kita mengaku dosa kita, segala kutuk itu akan diangkat dan berkat juga akan menjadi milik kita. Betapa luar biasa Tuhan Yesus kita. Terima kasih kepada Allah yang memberikan Yesus kepada kita untuk bisa mengubahkan kutuk menjadi berkat buat kita. Kita sekarang bisa datang kepada Yesus untuk meminta belas kasihan Allah. Minta belas kasihan Allah untuk memilih kita menjadi orang yang bisa Dia pakai untuk kerajaannya. Kita bisa minta meskipun sepertinya kelihatannya tidak mungkin. Tapi kalau kita sungguh meminta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya Allah bisa mengubahkan sesuatu yang tidak baik, suatu kutuk, menjadi sesuatu yang baik, menjadi berkat. Seorang yang dulunya jahat dan tidak baik, bisa Tuhan pakai untuk melayani dia. Seorang yang dulunya miskin, berkekurangan, tidak mustahil Tuhan bisa berkati supaya dia bisa menjadi berkat untuk orang lain. Seseorang yang dulunya sakit dan pesakitan, ya, pesakitan itu bisa termasuk pemabuk, pengobat, pencuri, pesakitan, melakukan suatu kejahatan. Tuhan bisa sembuhkan dan pulihkan mereka. Bukan saja jasmaninya, tapi juga rohaninya, supaya mereka bisa menjadi kesaksian dan menyebarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, kita tutup dengan firman di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ini buat anak-anak muda. Dengarkan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucian. Buat anak-anak muda, tapi ini juga bagus buat kita setiap orang, ya. Kita jadi teladan buat setiap orang lain, bukan cuma buat orang percaya, bagi setiap orang. Dalam perkataan kita, tindakan kita, tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mampu melakukannya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih. Biar setiap rumah tangga Tuhan menjadikan Engkau sebagai kepala, sebagai pemimpin dalam setiap rumah tangga. Biar Tuhan Yesus menjadi center, menjadi pusat di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. You are the center of the family. You are the center of our life. Bapa, terima kasih. Aku berkati setiap bapak-bapak untuk menaklukkan diri di hadapan Engkau dan mempunyai hikmat daripada Engkau untuk menjadi imam dalam rumah tangga mereka, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka, mengasihi istri mereka dan takut akan Tuhan. Untuk istri-istri Bapa, tunduklah akan suamimu para istri seperti kepada Tuhan. Jadilah seorang penolong bagi suamimu dan ibu yang bijak, ibu yang kasih akan anak-anakmu. Untuk anak-anak, dengarkanlah didikan orang tuamu. Engkau akan panjang umur dan diberkati jalan hidupmu. Ini perintah Tuhan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka terima berkat Engkau Tuhan. Mereka dibentuk. Rumah tangga yang manis. Rumah tangga yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nikmati berkat Tuhan di dalam rumah tanggamu. Haleluya.